Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya dari kelas SMJP 02 SMJP 021 dengan NIM 22 10 10 50 21 50. Saya ingin mempresentasikan tentang ekonomi mikro berjudul pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pembahasan awal. Pengertian perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan sesuatu dari kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan, aturan, atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam suatu negara. Sehingga suatu negara di perusahaan atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakan di luar negeri. Begitu pula sebaliknya, negara lain pun dapat menjual produknya di dalam negeri sehingga konsumen dapat mendapatkan barang-barang kualitas internasional dengan mudah dan dengan harga yang relatif terjangkau. Masuk pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri perdagangan bebas. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau pembatasan perdagangan yang lain seperti kuota, impor, atau subsidi untuk produsen. Perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain ketiada dasar pemutaran belit perdagangan seperti pajak, subsidi, peraturan, atau hukum. Akses bebas ke pasar, tidak adanya batasan atau kemudahan akses yang dapat langsung pada dasarnya langsung pada konsumen dalam proses penjualannya. Akses bebas kepada informasi pasar konsumen dalam proses membeli produk dapat melalui informasi secara terbuka dan bebas. Pergerakan bebas tenaga kerja antara luar dan dalam negara. Pergerakan bebas modal antara luar dan dalam negara. Slide selanjutnya, pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Dalam analisis ekonomi yang didapati pada masa ini, sistem ekonomi seperti yang diterangkan oleh Adam Smith dinamakan ekonomi pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang invisible hand. Interaksi antara para penjual dan pembeli di pasar barang dan produksi akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan, dan caranya di produksi nasional tersebut akan menghasilkan invisible hand atau tangan gaib, merupakan suatu istilah yang diungkapkan oleh Adam Smith. Di dalam istilah tersebut, Adam Smith berpendapat bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah, dan apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan, maka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Slide selanjutnya, dampak perdagangan bebas. Poin 1, dampak positif. Kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. Pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Dengan adanya perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu negara, selain itu terjalin suatu hubungan internasional yang semakin terbuka antar negara, dapat pula meningkatkan reputasi negara ketika suatu negara dapat berprestasi menciptakan produk yang bermanfaat dan diminati oleh konsumen internasional. Kemudian devisa kuat jika diekspor lebih besar daripada impor. Dampak negatif. Apabila dalam sistem pasar bebas, pemerintah secara sempurna lepas tangan, maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian. Sistem mekanisme pasar bebas akan memunculkan kekuatan monopoli yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak kecuali pihak yang melakukan monopoli. Dalam menyediakan beberapa jenis barang secara bersamaan, mekanisme pasar bebas tidak dapat melakukan secara efisien. Kegiatan konsumen dan produsen akan menimbulkan eksternalitas yang dapat berupa akibat yang baik ataupun buruk, tetapi merugikan. Munculnya kesenjangan yang semakin besar antara golongan ekonomi kuat dengan yang lemah. Dalam suatu negara,
pasar bebas dapat merugikan dikarenakan suatu negara bisa kehilangan pasar dunianya, yang selanjutnya berdampak negatif pada volume produksi dalam negeri serta meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan pada dunia impor. Kerugiannya adalah peningkatan impor yang tidak dibendung karena daya saing yang rendah dari produk serupa buatan dalam negeri. Larinya investor dikarenakan SDM dan etos kerja dalam negeri lemah dan devisa yang habis karena lebih banyak produk impor daripada ekspor. Ketidaksetaraan distribusi pendapatan. Lanjut slide selanjutnya. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, yaitu 1. Membuat dan melaksanakan peraturan atau undang-undang. 2. Menentukan aturan permainan. Dan ketiga, menciptakan persaingan yang lebih bebas. 4. Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi membuat perusahaan. 5. Melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Di dalam perekonomian, kedua kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah pokok makroekonomi yang timbul, yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga, dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan, untuk menjamin agar faktor-faktor digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien, untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak seimbang yang selalu tercipta di dalam masyarakat yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas. Poin penting atau slide selanjutnya. Mengapa pemerintah ikut campur dalam perekonomian? Memang menurut Adam Smith, pasar adalah tempat mengorganisir perekonomian yang paling baik sehingga campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Namun, dalam kenyataannya ada yang namanya kegagalan pasar, di mana pasar tidak lagi berfungsi karena gagal dalam mendistribusikan barang atau jasa. Contoh sekarang, harga cabai misalkan mahal karena pasar gagal mendistribusikan cabai di wilayah lokal, sehingga menyebabkan kelangkaan atau suatu wilayah harus mencari cabai di wilayah lain yang mengakibatkan harga cabai naik. Jika ingat tentang hukum permintaan, ketika permintaan tinggi namun barang ditawarkan sedikit, maka otomatis harga naik. Maka dari itu solusi dari pemerintah adalah dengan memberdayakan petani cabai lokal, mempermudah distribusi atau kebijakan impor agar kelangkaan dapat ditanggulangi dan pasar kembali ke titik keseimbangannya. Campur tangan pemerintah lainnya adalah dalam mengatasi adanya monopoli dan hak kuasa atas sumber daya penting. Contoh sekarang adalah seperti kayak PLN adalah milik negara atau pemerintah. Namun di luar negeri listrik dikuasai swasta. Mungkin itu hanya sebagian, sehingga swasta berhak memainkan harga dan jasa ini masuk dalam pasar. Namun jika dikuasai pemerintah, biaya dapat ditekan sehingga masyarakat tidak perlu membayar mahal. Sebenarnya campur tangan pemerintah sangat banyak dalam perekonomian. Misal, dalam pajak, pembatasan pasar uang dan modal, perlindungan produsen, dan lain-lain. Bisa disebut kurangnya apa sih? Contoh kayak monopoli itu ya seperti itu contohnya. Kesimpulannya adalah pasar bebas atau globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara yang ikut dalam perdagangan bebas dengan
mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan cara menghilangkan berbagai hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan bukan tarif, sehingga tercipta aliran perdagangan yang semakin cepat dan meningkatnya volume perdagangan antar negara. Dampaknya jelas akan memakan korban, yaitu industri-industri yang tidak siap menghadapi persaingan global, terutama industri kecil. Industri ini akan mati pelan-pelan. Kemudian meminta korban berikutnya, yakni jutaan pengangguran. Fenomena ini sudah terjadi, namun kita menyaksikan pemerintah cenderung menutup mata melihat keadaan yang tidak sehat. Kunci keberhasilan dalam menghadapi pasar bebas adalah terletak pada kesiapan dari negara itu sendiri. Kesiapan suatu negara dapat dilihat dari kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, atau bisa disebut SDM. Berdasarkan survei dan pendapat para pengamat bahwa infrastruktur di tanah air belum mendukung untuk menghadapi perdagangan bebas. Ditambah lagi kualitas sumber daya manusia atau bisa disebut SDM kita masih rendah. Pemerintah dalam meningkatkan persaingan menghadapi pasar bebas sangat berperan penting, mengingat produk Indonesia yang kualitas minim, sehingga bisa terjadinya pembelian besar-besaran terhadap barang impor yang masuk. Perlunya juga peran aktif dari masyarakat agar tidak terlalu tertarik oleh produk impor yang masuk, agar terjadinya keseimbangan pasar. Ya, begitu tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Dari seluruh perdagangan yang ada di Indonesia ini, lebih tepatnya itu memainkan sistem monopoli. Dari contoh ya seperti tadi, contohnya itu seperti PLN, dan harga rempah-rempah semakin sedikit rempah-rempah yang ada di Indonesia ini, maka akan semakin tinggi pula harganya. Mungkin beberapa orang mampu membeli rempah-rempah dengan sebanyak yang mereka inginkan, tapi tidak dengan orang yang istilahnya tuh ekonominya minim, seperti orang yang berada, ya contoh aja sekitaran kita. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada ya perkataan saya yang kurang enak di hati atau kurang sopan. Sedalam-dalamnya saya ingin minta maaf sebesar-besarnya atas perkataan saya. Ya, segitu saja untuk malam ini. Saya Muhammad Faisal dengan NIM 221010 50 2150. Izin berpamitan. Oh, satu lagi. Dengan kode kelas 02 SMJP 021. Ruang ya sekian. Ya mungkin itu sajalah semua. Ya mungkin itu saja semua yang saya ucapkan terkait materi pada malam hari ini. Saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.